فأما الوجود غير الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى وبعضهم لا يشاهد لغيره Aywa, وجودا. di sini mahalul iskal. Suf tengok ya. Wa ba'duhum la yushahidu li ghairihi wujudan. Ba'duhum. Ba'dul ulama, atau ba'dun nas la yushahid, tidak melihat. Suf tengok. Syahada yushahidu, melihat, menyaksikan. Tidak menyaksikan li ghairihi. Siapa li ghairihi? Siapa itu? Li ghairillah wujudan. Tidak menyaksikan selain Allah itu ada. Dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dan ini dinamakan sebagai wahdatul wujud. Sof tengok. Imam Bajuri. Hati-hati. Ini nanti saya dikira saya melecehkan Imam Bajuri. Imam Bajuri berpendapat bahwasanya jika orang meyakini bahwasanya Allah itu ada, manusia itu ada, akan tetapi dia tidak melihat keberadaan kecuali keberadaan Allah. Seperti loh, dia meyakini manusia itu ada, Allah itu ada, dan selain Allah itu ada, saya ada, semua ada. Tapi dia di kegiatannya sehari-hari, dia tidak menyaksikan kecuali Allah. Tengok-tengok, ini siapa yang buat? Allah. Loh, ini yang memasak siapa? Allah. Loh, macam mana sih? Bukankah saya yang memasak? Loh, iya, tapi Anda kan diberi kekuatan oleh Allah. Dia langsung melihat ke al-mu'ti al-hakiki. Hal semacam ini dinamakan oleh Imam Bajuri dengan makna apa? Wahdatul wujud. Yang mana definisi ini tidak disepakati oleh jumhurul ulama. Atau minimum nama ini tidak disepakati oleh jumhurul ulama. Nama yang benar untuk hal semacam ini dikenal dengan nama wahdatus syuhud. Karena itu kan la yushahidu. La yushahidu. Bukan di dunia ini tidak ada selain Allah, bukan. Dia tidak menyaksikan, maknanya karena ahwalnya dan dzauknya terlampau besar. Ketika dia melihat sesuatu, dia tidak tengok sebabnya. Oh, saya yang memasak, dia tidak melihat anta yang memasak, tidak. Dia melihat siapa yang memberi Anda kekuatan untuk memasak yang awal. Karena semua ini akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya wahdati syuhud adalah sebuah kondisi di mana Anda tidak menyaksikan sesuatu yang ada di dunia ini, walaupun dia ada, Anda tidak menyaksikan perkara itu mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal semacam ini dikatakan apa? Wahdatus syuhud. Yang mana wahdati syuhud ini diungkapkan oleh Imam Bajuri dengan nama apa? Wahdatil wujud. Sila. Hati-hati Ustaz, ini sikit-sikit sensitif ini. Sila. وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود وقد غرق فيه من غرق حتى وقع من بعض الأولياء وقد غرق فيه من غرق, dan sudah غرق, yakni tenggelam di dalam wahdatil wujud yang diinginkan oleh Imam Bajuri dengan makna wahdati syuhud. Orang tenggelam di dalam wahdati syuhud sampai sebagian aulia wahwal halaj yuhim hulul wal ittihad. Aywa. Apa itu hulul wal ittihad? Sudah selesai ya, apa itu wahdatus syuhud ya? Wahdatus syuhud adalah Anda meyakini bahwasanya ada benda selain Allah. Yakni Allah itu ada, manusia itu ada, dua-duanya apa? Mawujud. Tapi ketika Anda melihat, Anda berinteraksi, Anda tidak melihat manusia ini, Anda tidak melihat. Anda tidak melihat, belum tentu itu tidak ada. Ada, tapi Anda tidak lihat itu. Anda hanya melihat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang daripada aulia terlampau dalam di dalam wahdati syuhud sampai melafatkan sebuah lafat yang dikira itu adalah hulul wal ittihad. Dan sekarang kena saya jelaskan apa itu hulul, apa itu ittihad. Yang pertama adalah apa? Hulul. Apa itu hulul? Hal la yahullu maknanya menempel, menempati. Hal la yahullu maknanya menempati. Kalau
Allah itu halla, maknanya Allah akan menempati ke selain Allah. Seperti apa yang diyakini oleh beberapa agama, Allah masuk ke dalam diri manusia. Seperti yang diyakini oleh Syiah, Allah masuk ke dalam Imamul Maksum. Itu namanya apa? Hulul. Hulul yaktadi Allah itu sifat, dan sifat ini masuk ke dalam satu perkara lagi yang dia itu apa? Dan orang-orang Syiah Ismailiyah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hulul kepada apa namanya? Hulul kepada Imam Maksum. Karena itu ketika contohnya pada zaman dahulu itu Imam Maksum itu Ismail tadi itu, yang Ismailiyah ini. Sudah dia masuk ke dalam Imam Maksum itu, akhirnya selama Allah masuk ke dalam imam ini, ya maknanya imam ini menjadi Allah, dia bisa untuk mentafsirkan Al-Quran semau dia. Sebab itu lalu, saya kan di dalam diri saya ada Allah. Quran ini kalam siapa? Kalam Allah. Siapa yang lebih tahu maksud kalam daripada al-mutakallim nafsuh? Nah itu kan dia bisa mengatakan apa yang Anda pahami daripada Al-Quran itu zahir. Saya, karena saya mutakallim, saya mengetahui batin. Sebab itulah mereka meyakini Al-Quran itu ada zahir dan ada batinnya. Karena itu mereka dikatakan al-batiniyah. Jadi hulul hulul adalah sebuah madhab yang mengatakan bahwasanya Allah adalah sifat, dan sifat itu kena apa? Merasuk di dalam sebuah zat. Al-ittihad beda lagi. Ittihad Allah adalah zat, Fauzan adalah zat, dua-duanya zat. Kemudian dua-dua ini bergabung menjadi satu zat, menjadi entitas baru. Menjadi entitas baru. Itu namanya apa? Ittihad. Kalau Anda pernah tengok Power Rangers, kan ada 5 Rangers, kemudian bergabung menjadi satu Rangers yang besar. Itu namanya apa? Ittihad. Ittihad ini muhalun aklan. Para ulama mengatakan muhalun aklan. Saya tak jelaskan kenapa dia muhalun aklan, tapi sekarang Anda ingat saja bahwasanya ittihad ini muhalun aklan. Bila-bila di kitab yang lebih tinggi saya akan jelaskan kenapa ittihad ini muhalun aklan. Mumtaz, kita mengetahui hulul, kita sudah mengetahui apa? Ittihad. Hulul adalah akidah yang menjadikan Allah itu sifat masuk ke dalam zat. Ittihad, Allah zat, Fauzan zat, dua zat ini bergabung menjadi satu zat, menjadi satu entitas yang baru. Orang yang terlampau, beberapa aulia yang terlampau masuk ke dalam wahdati syuhud, yatalafat bikalamin, yang yuhim kalamnya itu seperti hulul dan seperti apa? Ittihad. Seperti kata-katanya siapa? Kakaulil Hallaj. Hallaj salah seorang ulama sufi yang kontroversi. Syekh Said mengatakan tak suka dengan Hallaj ini, yakni karena beliau kontroversi. Yakni ada ulama-ulama sufi yang tak kontroversi, yakni Kusyairi tak kontroversi, Ghazali tak kontroversi. Siapa lagi? Zarruq tak kontroversi. Siapa lagi Ustaz Fauzan? Ustaz Fauzan tak tahu ulama-ulama tasawuf, dia taunya ulama-ulama falsafah aja. Immanuel Kant dia tahu. David Hume dia tahu. Jahit jidan. Hallaj mengatakan anallah. Anallah. Orang yang meyakini hulul wal ittihad kafir qat'an. Kafir qat'an. Kalau dia meyakini Allah sifat, Allah halla fi dzat, atau Allah bergabung dengan zat lain, huwa kafir. Kemudian ini hulul ya, ini hulul. Ini adalah apa? Al-ittihad. Kemudian Hallaj mengatakan apa? Anallah. Imam Bajuri mengatakan bahwasanya kata-kata anallah itu adalah apa? Wahdatul syuhud. Yang beliau ungkapkan dengan apa? Wahdatul wujud. Ini adalah
perkataan daripada seorang wali yang terlampau masuk di dalam wahdati syuhud, akhirnya dia apa namanya? Akhirnya dia melafatkan sebuah kalimat yang dohirnya adalah hulul ataupun ittihad. Karena anallah kan maknanya bisa hulul kan? Maknanya Allah yang dia itu sifat masuk ke dalam saya, atau saya dan Allah itu bergabung. Boleh tidak kata-kata anallah Anda maknai dengan hulul? Bisa apa tidak? Bisa. Apakah bisa kata-kata anallah Anda maknai dengan ittihad? Bisa. Karena kata-kata saya Allah, apa makna saya Allah? Maknanya bisa saya merasuk. Maksudnya Allah merasuk ke dalam saya. Atau Allah dan saya bergabung menjadi entitas baru. Akhirnya saya menjadi Tuhan yang baru karena saya adalah gabungan daripada saya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata-kata anallah yahtamilul hulul wa yahtamilul ittihad, padahal menurut Imam Bajuri itu adalah akibat daripada terlampau apa? Terlampau dalam di dalam wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Mumtaz jiddan. Dan orang yang meyakini hulul dan ittihad kena dibunuh. Dia kafir ya nih. Dan akhirnya memang Hallaj difatwa dibunuh oleh Imam Al-Junaid. Akan tetapi Syekh Said mempunyai pendapat yang lain. Kata-kata anallah bukan hulul ataupun ittihad, tapi itu adalah akidah yang baru. Namanya akidah apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Bukan wahdatus syuhud ya, tapi wahdatil wujud. Yang mana wahdatil wujud itu diungkapkan oleh Imam Bajuri dengan makna wahdatus syuhud. Padahal itu mempunyai makna yang lain. Apa itu makna wahdatus syuhud? Makna wahdatus syuhud ini penting sekali ya. Makna wahdatus syuhud adalah ketika seseorang itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah entitas hakiki yang ada, kalau di dalam bahasa mantiknya itu adalah juz'i hakiki. Macam saya ini juz'i hakiki, anta juz'i hakiki, maujudun khos. Allah itu maujudun khos. Yang kita cakap saja dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudnya Allah ainu dzatihi. Wujudnya Allah tidak berbeza dengan zatnya. Dengan makna akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujudul mutlak. Wujudul mutlak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Dan wujud ini juz'i hakiki. Maknanya yang mempunyai wujud juz'i hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai wujud sama sekali. Tidak mempunyai wujud sama sekali. Selain Allah, seperti kita, pokok, namanya apa? Maujud. Apa makna maujud ini? Maujud adalah yang mempunyai hubungan dengan wujud. Yang kita sering dengar dengan makna apa? Tajalli wa madhahir. Kita ini bukan wujud, karena yang wujud hanya Allah. Wujud ini hanya satu, karena itu namanya wahdah. Wujudnya hanya satu. Maknanya wujud ini juz'i hakiki. Maujud ini kulli. Banyak maujud ini, tapi wujud hanya satu. Karena itu wahdatil wujud. Wahdati syuhud tak semacam itu. Wahdati syuhud, al-wujud ini ainul maujud, dan dua-duanya itu kulli. Dua-duanya apa? Perkara yang global, perkara yang umum. Banyak, takkan tetapi ketika saya berinteraksi dengan manusia, saya tidak merasa manusia mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa hanya Allah SWT. Hada ainu madhabi ahli sunnah. Tapi wahdatil wujud tak semacam itu. Wujud hanya satu. Selain wujud ini namanya apa? Maujud. Maujud ini apa terus? Maujud adalah sesuatu yang mempunyai hubungan dengan wujud al-mutlak ini. Kita tidak ada. Kita ini bukan perkara yang wujud, tapi kita adalah perkara yang maujud. Jayyid jiddan. Madhab ini pada zamannya Hallaj tidak terkenal.
Karena itu ketika Hallaj ini mengatakan wahdatil wujud, orang-orang ini tanya, apakah mazhabmu itu hulul? Apakah mazhabmu ini apa? Ittihad. Kalau Hallaj ketika itu bisa untuk mengungkapkan mazhabnya yang hakiki, yaitu wahdatil wujud, dia tidak akan dibunuh. Karena kebatilan wahdatil wujud khafi. Tapi kebatilan hulul wal ittihad zahir. Karena pada zamannya Hallaj, mazhab wahdatil wujud ini belum belum stabil, belum tampak secara hakiki. Akhirnya para ulama-ulama zaman dahulu itu pening. Dia tanya, apakah hal kulta anallah itu hulul? Apakah anallah ini ittihad? Bukan. Apa? Ada mazhab namanya wahdatul wujud. Mereka masih belum bisa untuk tasawur kamil tentang mazhab wahdatul wujud. Beza ya. Hulul menandakan ada sesuatu yang lain. Ada dua hal yang berbeza. Satunya sifat, satunya zat. Ittihad terbina atas satu zat. Ada dua zat yang berbeza. Tapi wahdatul wujud yang wujud hanya satu. Jelas berbeda, tapi mazhab ini ketika itu masih belum viral lagi. Sampai datangnya Ibnu Arabi. Ketika datang Ibnu Arabi, arkan mazhab wahdatil wujud ini sempurna. Datanglah Abdul Ghani An-Nabulsi, datanglah Qurani, datanglah macam-macam yang menyokong Ibn Arabi. Begitu pula datanglah Khumaini yang mentafsirkan mazhab wahdatil wujud dengan tafsir yang khas untuk beliau. Ketika orang mengatakan wahdatil wujud, tidak mungkin Ibn Arabi itu mengatakan wahdatil wujud karena dia tidak mengatakan hulul wal ittihad. Memang wahdatil wujud bukan hulul wal ittihad. Hulul sesuatu, ittihad sesuatu, wahdatil wujud sesuatu yang lain, wahdatil syuhud sesuatu yang lain. Jahid, wadih Ustaz Fauzan, amma wadih kan? Apa itu wahdatil wujud? Kenapa saya jelaskan sedikit, dia tak detail pun, yakni hanya mafahim secara amah saja. Kalau saya adakan pasal ini, saya bisa jelaskan lama, tapi macam tak sesuai kitab ini untuk untuk detail pasal wahdatil wujud ini, karena nanti ada namanya madhahir, ada macam-macam. Imam Aduddin Al-Iji, bukan Imam As-Sindi, Imam Hayah As-Sindi tak silap dalam kitabnya Syekh Said. Ini Fathul Wadud fi Madzhab Wahdatil Wujud, Imam Al-Jurjani menjelaskan dengan persis seperti apa yang saya jelaskan. Imam Allamah As-Sindi mempunyai beberapa ihtimal dengan makna wahdatil wujud. Kemudian Imam Aduddin Al-Iji juga mempunyai tafsir yang tidak jauh beda, bahkan sama dengan pendapatnya Syekh Syarif Al-Jurjani. Dan beliau yang mengatakan wahdatil wujud ini adalah ba'dus sufiyah. Tidak semua ahli tasawuf mengatakan mazhab wahdatil wujud. Mazhab wahdatil wujud bukan mazhab ahli sunnah. Dia bertentangan dengan mazhab ahli sunnah. Itu hanya dikatakan oleh beberapa ahli tasawuf, yang mana digawangi dan diketuai pada saat ini oleh thariqahnya Ibn Arabi. Yang mana thariqahnya Ibn Arabi dikatakan thariqah akbariyah. Bukan beliau itu Syekhul Akbar, bukan Syekhul yang paling besar Syekh yang paling besar terhadap semua ahli tasawuf, bukan semacam itu. Nama thariqahnya thariqah apa? Akbariyah. Syekhul Akbar, Syekh thariqah al-Akbariyah yang thariqahnya terbina ala asas apa? Wahdatul wujud. Madzhab Syiah pun juga terbina ala asas wahdatul wujud, tapi ada revisi sedikit daripada mazhabnya Ibn Arabi, Khumaini, semuanya pakai mazhab wahdatul wujud ini. Dan kalau Anda ingin lebih detail ya pasal wahdatul wujud ini, saya rekomenkan untuk baca kalau Anda ada waktu ya. Dan saya untuk level ini saya tak rekomen untuk baca ini. Cuma kalau tiba-tiba datang jazab Anda nak baca pasal wahdatul wujud untuk qiraah saja,
baca ini Fathul Wadud karangannya Syekh Said, ini namanya Risalah Qadimah fi Wahdatil Wujud, dan beliau dalam risalah ini yushir tentang risalah apa namanya Jadidah li Wahdatil Wujud. Ini ada risalah Jadidah li Wahdatil Wujud. Dulu ketika saya belajar Maqasid dengan Syekh Said, awal-awal belajar ini dahulu, tapi ini kelihatannya masih belum selesai, dan saya mendapatkan buku ini walaupun belum selesai karena dulu dibaca beberapa apa namanya mawadhi dengan Syekh Said tentang pembahasan apa Wahdatil Wujud, yang mana Syekh Said Foda di dalam risalah ini mengembalikan Wahdatil Wujud kepada hulul ataupun ittihad, fi nihayah semacam itu. Dan mazhab Wahdatil Wujud Ibn Arabi bukan pertama kali, atau Hallaj bukan pertama kali. Zaman dahulu sudah ada beberapa orang Yunani yang mengatakan apa? Wahdatil Wujud. Spinoza mempunyai madhab khosun lahu tentang apa namanya? Wahdatil Wujud. Orang-orang yang husnudon terhadap Ibn Arabi mengatakan Wahdatil Wujud madhabun batil. Akan tetapi mentakwilkan Ibn Arabi mengatakan Wahdatil Wujud tidak. Saya setuju Wahdatil Wujud madhabun batil, tapi saya tidak setuju Ibn Arabi mengatakan Wahdatil Wujud. Bas. Hadza laisa khilafan asliyan, khilafan far'iyan. Yang penting mereka setuju bahwasanya Wahdatil Wujud madhab batil. Kemudian apakah Ibn Arabi min ashabil wahdah atau tidak, hadza laisa min usuluddin. Ada beberapa madrasah yang madrasah mu'awwilah terhadap kalamnya Ibn Arabi, dan yang paling baris, yang paling tampak di dalam yu'awwil kalam Ibn Arabi adalah madrasahnya siapa? Syekh Sya'rani. Madrasah itu Sya'rani itu yang mengikuti madrasah beliau semuanya apa? Mentakwilkan kalamnya Ibn Arabi. Sila, tak ada, saya tak ada problem terlampau banyak pasal-pasal itu ya. Syekh Said punya research bahwasanya Sya'rani itu mentakwilkan kalamnya Ibn Arabi laisa lahu dalil. Pas. Dan beliau mempunyai apa ya? Beliau mempunyai pendapat yang lain. Kenapa kok Imam Sya'rani semacam itu? Kenapa Imam Sya'rani semacam itu? So, saya kira masalah ini masalah bahthi dan masalah dakik. Karena itu saya pribadi kalau ada orang mentakwilkan kalamnya Ibn Arabi, saya tak terlampau problem. Tapi kalau sampai ada orang mempromot mazhab Wahdatil Wujud, problem. Karena itu bertentangan dengan mazhab apa namanya? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Ibn Arabi adalah wali Syekh Husnudon, tidak ada masalah. Padahal itu adalah mauqif yang tidak kuat, karena semuanya adalah mauqif apa namanya? Taklid saja. Dan pendapatnya Imam Sya'rani menurut Syekh Said ya, saya tidak pernah riset juga, tapi Syekh Said di beberapa kelasnya menjelaskan pasal pendapatnya beliau, dan saya kira ini apa namanya pendapat yang kuat yang beliau tengok bahwasanya pendapatnya Sya'rani dalam masalah ini lemah. Pas khilaf apakah Ibn Arabi yaqul bi wahdatil wujud atau tidak, dan ahli sufi yang membina tasawufnya terhadap mafhum wahdatil wujud dikenal dengan nama Sufiyatul Wujudiyah. Sufiyatul apa? Wujudiyah. Ada nasnya di dalam apa namanya? Di dalam Mawaqif. Tak tahu Syarhul Mawaqif atau Mawaqif di sini. Dalam Syarhul Mawaqif. Tengok kata-katanya. Qala Sayyid. Wa qala Sayyid Syarif fi syarhihi li qauli ta'ifati tsalisah atau at-ta'ifah ats-tsalisah ba'dul mutasawwifah. Wa kalamuhum mukhabbatun bainal hululi wal ittihad. Wa dhabtu ma dzakarnahu fi qaulin nasara. Wal kul batilun siwa annahu ta'ala khassa awliya'ahu bi khawariqa adatin karamatan lahum wa ra'aitu minas sufiyatil wujudiyah. Sufiyatil wujudiyah, yakni ada madhab sufi yang khas namanya sufiyah wujudiyah, yaitu tasawuf yang terbina atas madhab wahdatil wujud. Beberapa kali Syekh Said mengatakan sufiyatu ahlil wahdah, biasa semacam itu. Karena ada tasawuf juga yang terbina atas madhab mujassimah. Di antaranya adalah Abdullah Al-Harawi, Shahibul Manazilus Sa'irin, Muhammad Ibn Karam As-Sijistani. Semuanya itu adalah tasawuf ala tariqatil
Mujassimah. Anda kalau tengok tasawuf ala thariqatil Syiah juga banyak gitu loh. Kita juga mempunyai tasawuf ala thariqatil ahli sunnah yang terkenal, Kusyairi, Ghazali, siapa lagi, Zarruq, Junaid, semuanya itu adalah tasawuf ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kisnya Ibn Arabi itu banyak ulama-ulama, ada yang mentakwilkan, ada yang berusaha untuk taufik antara madhab wahdatil wujud dan madhab ahli sunnah wal jamaah. Ada beberapa ulama semacam itu. Tapi thariqah saya dan thariqah guru saya Said Foda tidak. Ibn Arabi sufinya tasawuf wujudiyah, dan ahli sunnah mempunyai thariqah tasawuf yang khas. Sebagian ulama mentakwilkan wahdatil wujud adalah wahdatil syuhud, seperti thariqahnya siapa? Bajuri. Wal haq wahdatil syuhud syai'un wa wahdatil wujud syai'un akhar. Wa nassa alaihi siapa namanya? Lil Alamah As-Sindi. So, wa in qalu, tengok kalamnya As-Sindi. Wa in qalu nuridu biha, yakni nuridu bi wahdatil wujud, annal arifa idza ghariqa fi bahril irfan la yushahidu ghairar rahman wa la yushahidu illa mawjudan wahidan azaliyan abada. Alaysa hadha huwa ainu kalam Bajuri? La yushahidu illa mawjudan wahidan azaliyan abadan. Apa katanya Imam As-Sindi? Yuqalu inna hadhihi laysat bi wahdatil wujud, bal hiya wahdatus syuhud bin nassihi wa fassihi. Maknanya ada perbedaan antara wahdatil wujud wa wahdatis syuhud. Jangan Anda takwilkan wahdatil wujud ke wahdatus syuhud, ataupun sebaliknya. Oh, tapi kita kena husnudon kepada Ibn Arabi. Loh, jangan Anda suudon, karena jangan Anda husnudon, karena kalau Anda husnudon kepada Ibn Arabi, nanti kepada Ibn Taimiyah pun Anda juga kena husnudon. Kepada Al-Jubai pun Anda juga kena husnudon. Kita kena objektif. Yang mesti ditakwil adalah kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira cukup sampai sini untuk hari ini. Saya jelaskan banyak pasal apa itu wujud, apa itu wajibil wujud. Bahwasanya khilaf antara kita dan selain kita adalah fi wujubil wujud lillahi subhanahu wa ta'ala. Apa itu hulul, apa itu ittihad, apa itu wahdati syuhud, dan apa itu wahdatil wujud. Di sini saya Said Foda menjelaskan pasal apa itu wahdati syuhud, dan yangkul beberapa madhab, beberapa nukulat nafisah jiddan daripada Syekh Syarif Al-Jurjani wal As-Sindi wa Aduddin Al-Iji pasal apa itu wahdatil wujud, dan beliau secara khas menjelaskan tentang bayanu makna wahdatis syuhud. Apa itu wahdatis syuhud? Yakni mungkin hanya sekitar 10 bit saja. Kalau saya baca di sini terlampau panjang, nanti akhirnya daurah ini terlampau lama. Saya pun tak terlampau lama dan terlampau detail untuk level ini. Karena itu saya harap kalau memang nak baca sendiri. Kalau memang tak nak baca, pending sampai kitab yang lebih tinggi nanti. Jai Jidan.